dari gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai. Saudara, pasca gempa mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Korban tsunami Aceh. Telah terjadi 38 kali gempa susulan sejak pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali memperingatkan potensi gempa besar yang mengancam wilayah Indonesia. Bahkan, terjadinya gempa dahsyat yang bisa berkekuatan di atas magnitudo 8 itu disebut-sebut tinggal menunggu waktu. Potensi gempa besar yang perlu diwaspadai tersebut diungkapkan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono saat menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut pasca terjadinya gempa besar di Jepang belum lama ini. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa atau gempa besar selama lebih dari 30 tahun. Megatrust Selat Sunda diperkirakan bisa memicu gempa dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7. Sedangkan Megatrust Mentawai Siberut diperkirakan bermagnitudo 8,9. Namun tidak menutup kemungkinan kekuatan gempa di wilayah tersebut bisa mencapai magnitudo 9 atau lebih dan memicu terjadinya tsunami. Sebab bahaya utama dari Megatrust adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Lalu, apa itu gempa Megatrust? Di mana sih lokasinya dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ancaman gempa besar itu sebelum jadi kenyataan? Simak kisah lengkapnya bersama saya, Adida Septia, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Secara etimologi, gempa Megatrust merupakan gempa bumi yang berasal dari zona Megatrust. Kata mega itu artinya besar, dan trust berarti sesar sungguh. Letaknya berada di perbatasan pertemuan continental crust atau kerak benua dan oceanic crust atau kerak samudra. Hasil kajian para pakar gempa bumi menyebut zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa disebut sebagai zona Megatrust. Gempa Megatrust lebih dikenal sebagai gempa tektonik dengan skala besar atau tinggi. Gempa ini berpusat di bidang kontak antar lempeng dengan kedalaman kurang dari 45 hingga 50 km. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan atau stres pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jadi, jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik atau disebut thrusting. Gempa dalam skala besar di laut kemudian memicu terjadinya tsunami. Salah satu langkah mitigasi terhadap ancaman gempa yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mengenali lokasi zona Megatrust. Oleh karena itu, mari kita kenali zona Megatrust di Indonesia. Di Indonesia, zona Megatrust bukanlah hal baru lagi karena zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Zona Megatrust berada di 6 zona subduksi aktif, yakni zona subduksi Sunda yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Zona subduksi Banda, zona subduksi Lempeng Laut Maluku, zona subduksi Sulawesi, zona subduksi Lempeng Laut Filipina, serta zona subduksi Utara Papua. Sederet zona subduksi aktif itu masih dapat dibagi lagi menjadi 16 segmen atau titik Megatrust. Berikut ini adalah lokasi 16 titik zona Megatrust yang ada di Indonesia. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona Megatrust tersebut memiliki potensi gempa berbeda-beda dan tidak semua gempa Megatrust memicu tsunami. Terjadinya tsunami memiliki syarat berupa gempa besar, hipocenter atau titik pusat gempa dangkal dan gerak sesar naik. Namun bukan tidak mungkin gempa Megatrust menyebabkan tsunami. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut disebut memiliki potensi gempa besar dengan magnitudo di atas 8 dan lebih diwaspadai dibanding zona Megatrust lainnya. BMKG bilang,
Pembahasan mengenai potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut sebenarnya bukan hal baru. Bahkan sudah ada sejak sebelum terjadi tsunami Aceh pada 2004. Potensi terjadinya gempa dahsyat di kedua segmen megatrust itu dikatakan tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah itu sudah ratusan tahun belum pernah terjadi gempa besar. Lalu, kapan saja megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut pernah memicu gempa besar? Seperti namanya, lokasi zona tumbukan ini berada di bawah laut Selat Sunda. Zona megatrust ini sejak lama diketahui bisa memicu gempa besar dan tsunami karena masih terus bergerak menunjam dengan laju 60 hingga 70 mm per tahun. Gempa dari zona ini kerap dirasakan di Jakarta dan sekitarnya, lantaran hanya berjarak sekitar 170 km dari pusat megatrust Selat Sunda. Merunut kejadian tahun-tahun sebelumnya, gempa kuat dan merusak banyak terjadi di kawasan megatrust Selat Sunda. Tidak sedikit gempa dari zona megatrust ini juga menyebabkan tsunami. Pada 4 Mei 1851, terjadi gempa kuat yang berpusat di Teluk Betung dan Selat Sunda, dan pasca gempa teramati tsunami setinggi 1,5 meter. Setahun setelahnya, 9 Januari 1852, kembali terjadi gempa kuat yang memicu terjadinya tsunami kecil. Pada 23 Februari 1903, tercatat gempa berkekuatan magnitudo 7,9 berpusat di selatan Sunda, merusak wilayah Banten dan sekitarnya. Setelah sekian puluhan tahun, gempa dilaporkan kembali terjadi pada 2 Agustus 2019 dengan magnitudo 7,4. Guncangan yang terjadi saat itu merupakan gempa kuat dan merusak wilayah Banten serta berpotensi tsunami. Zona megatrust Mentawai Siberut ialah salah satu zona tumbukan lempeng yang terletak di sepanjang batas barat Pulau Sumatera, tepatnya barat Kepulauan Mentawai dengan kedalaman dangkal. Zona ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi atau pergerakan lempeng Indo-Australia ke arah utara dan menyusup di bawah lempeng Eurasia. Tentunya proses tumbukan ini bukanlah hal baru lagi, melainkan sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat rangkaian pulau-pulau indah di Indonesia terbentuk. Namun, perlu diketahui, pergerakan ini dapat memicu aktivitas kegempaan pada segmen megatrust atau patahan raksasa Mentawai Siberut yang perlu diwaspadai. Melihat catatan sejarah gempa di Sumatera, zona megatrust di kawasan ini mengalami kekosongan gempa besar sejak 1700-an. Gempa di zona megatrust Mentawai pertama terekam pada 1797 yang mengguncang dengan kekuatan magnitudo 8,6 hingga 8,7 dan diikuti kejadian tsunami. Pada 28 April 1979, pada zona tersebut kembali terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 yang mengakibatkan 64 orang meninggal, 9 orang hilang, dan 193 rumah rusak. 17 Desember 2006, gempa magnitudo 6 mengguncang dan dilaporkan 7 orang meninggal, 100 orang luka-luka, dan 680 rumah rusak akibat kejadian ini. Kemudian pada 6 Maret 2007, guncangan gempa berkekuatan magnitudo 6,3 menyebabkan 67 orang meninggal dunia dan 826 orang luka-luka. Pada tahun yang sama, tepatnya 13 September 2007, gempa berkekuatan 7,1 menyebabkan 25 orang meninggal dunia, 161 luka-luka dan lebih dari 56.000 bangunan rusak. Terakhir, pada 25 April 2023, tercatat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 mengguncang Mentawai. BMKG menjelaskan potensi gempa besar di zona megatrust akhir-akhir ini kembali ramai dibahas, bukanlah peringatan dini bahwa gempa besar akan terjadi dalam waktu dekat. Pembahasan topik ini juga tidak ada kaitannya secara langsung dengan gempa magnitudo 7,1 yang mengguncang Jepang baru-baru ini. Gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut dikatakan tinggal menunggu waktu karena sudah ratusan tahun belum melepaskan energinya atau belum terjadi gempa besar di kedua wilayah tersebut.
Catatan BMKG, gempa besar di Selat Sunda terakhir terjadi pada 1757 dan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut muncul pada 1797. Sementara segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah terjadi gempa besar sebelumnya. Namun, bukan berarti akan segera terjadi gempa besar dalam waktu dekat di segmen Selat Sunda dan Siberut Mentawai loh. BMKG berupaya mengingatkan bahwa seismic gap megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut periodisitasnya jauh lebih lama daripada seismic gap Nankai yang memicu gempa di Jepang. Sehingga mestinya kita jauh lebih waspada dan serius dalam menyiapkan upaya mitigasinya. Perlu juga diketahui, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dengan tepat dan akurat memprediksi kapan dan di mana gempa terjadi serta berapa kekuatannya sekalipun sudah diketahui potensinya. Hal itu termasuk gempa yang bersumber dari megatrust. Gempa ini belum bisa diprediksi kapan terjadinya. Meski demikian, seperti disinggung tadi, ada upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak terjadinya gempa. Apa saja? Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mitigasi utama untuk menghadapi gempa tersebut yaitu dengan mitigasi struktural pada bangunan. Dengan melakukan penguatan struktur bangunan, potensi korban jiwa akibat gempa bumi dapat diminimalkan sebaik mungkin. Indonesia sendiri sudah memiliki SNI bangunan tahan gempa. Lalu, bagaimana jika bangunan kita tidak tahan gempa? Apa harus dibongkar ulang? Jika bangunan yang sudah ada tidak tahan gempa, maka disarankan untuk melakukan retrofitting atau penguatan struktur bangunan secara mandiri. Cara atau metode penguatan struktur bangunan dan ketetapan SNI bangunan tahan gempa bisa dicari di internet. Jika retrofitting tidak bisa dilakukan, maka bisa memastikan jalur keluar rumah bersih dari potensi rubuhan perabot yang besar seperti lemari, lampu gantung yang besar, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga perlu mengenali lokasi bangunan dengan baik dan mengetahui jalur evakuasi yang ada. Kemudian saat terjadi gempa, masyarakat diimbau segera berlari keluar dari bangunan menuju tanah lapang. Bagi yang berada di lantai 2 ke atas di sebuah gedung, saat terjadi gempa sebaiknya gunakan tangga darurat untuk turun dan keluar dari gedung. Sebab, jika turun menggunakan lift akan berpotensi listrik mati dan justru terjebak di dalamnya. Tapi, jika guncangan gempa sangat kuat dan tidak memungkinkan untuk lari, disarankan untuk berlindung di bawah meja yang cukup kuat, baru ketika guncangan gempa sudah mereda, segera berlari keluar bangunan. Seperti dijelaskan oleh BMKG, informasi mengenai potensi gempa megatrust Indonesia sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini yang berarti gempa besar akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi, sahabat kompas.com jangan memaknainya secara keliru ya. Masyarakat harus tetap tenang dan beraktivitas normal seperti biasa, namun tetap memiliki kesadaran akan ancaman atau potensi bencana yang ada di sekitar kita. Sedangkan pemerintah perlu menyediakan sistem informasi serta peringatan dini seputar gempa dan tsunami yang cepat dan akurat. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di lain cerita. Hanya di YouTube kompas.com, jernih melihat dunia.